cara untuk mensucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin wal muslimat, pemirsa MTWA Media yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita bakal mempraktekkan cara mensucikan atau membersihkan berbagai macam najis. Sebagaimana yang kita tahu, najis itu ada najis mukhafafah, najis yang ringan, atau najis mutawassithah, najis yang sedang, atau najis mughalladhah, najis yang berat. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, najis yang ringan. Najis yang ringan adalah najis air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan atau minum sesuatu apapun kecuali ASI. Nah, syaratnya berarti harus air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum minum atau makan sesuatu apapun kecuali ASI. Nah, itu syaratnya, maka itu adalah najis mukhafafah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah hanya dengan mencipratkan air saja. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, baulu yugsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam, atau kama qala Nabi SAW. Bagi air kencing bayi perempuan itu dibasuh dengan air dan hanya dicipratkan dengan air bagi air kencing bayi laki-laki. Nah, mari kita praktekkan cara mensucikannya. Begini caranya. Jadi kalau misalkan ada bayi laki-laki yang kencing, belum berumur 2 tahun, belum makan atau minum sesuatu apapun kecuali ASI. Nah, ini biasanya kan sering terjadi nih. Buat para ibu-ibu atau emak-emak, biasanya kalau ngegendong, atau orang tua atau kakak gendong adiknya yang masih bayi, belum berumur 2 tahun, belum makan atau minum sesuatu kecuali ASI. Nah, itu kencing. Bayi laki-lakinya kencing di bajunya atau di tangan misalkan. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu hanya mencipratkannya saja. Sekiranya cipratannya tersebut lebih banyak daripada kelihatan air kencingnya. Gitu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Zubat, wa baulu tiflin ghairu darin ma'akal yakfihi roshun in yusib kulla mahal. Nah, kalau udah begini dicipratin, itu seketika ini najis menjadi suci. Nah, jadi cuma dicipratin pakai air aja. Sekiranya cipratannya itu lebih banyak daripada air kencingnya. Nah, itu langsung jadi suci. Itu yang pertama, cara untuk mensucikan najis mukhafafah atau najis yang ringan. Nah, yang kedua, najis mutawassithah atau najis yang sedang. Contohnya darah atau kotoran hewan atau binatang, nanah, air kencing. Nah, biasanya kan sering tuh yang melihara kucing, melihara ayam, berak sembarangan, ya kan, atau burung misalnya, atau cicak, kena tai cicak misalnya. Contohnya kayak gini, misalkan tangan kita kena kotoran binatang. Nah, contohnya begini, kita ambil contohnya ini kotoran binatang misalnya. Ini kan tai ayam lah, tai lotok di sini bahasanya ya. Ini warnanya oranye ini, mungkin akan makan sambal. Ini cara mensucikannya itu hanya dengan membasuhnya pakai air, mengalirkan dari najis tersebut air. Nah, begini. Kita angkat dulu ainun najasahnya, untuk najisnya diangkat. Nah, habis itu
dibasuh, dialirkan itu air tuh. Sampai hilang sifat-sifatnya. Sampai hilang warnanya udah nggak ada, baunya dan rasanya udah nggak ada, maka najis mutawassithah ini suci. Nah, itu cara untuk mensucikan najis mutawassithah. Adapun najis yang ketiga, najis mughalladhah. Najis yang berat. Apa itu najis yang berat atau najis mughalladhah? Yaitu najis anjing dan babi atau peranakan dari anjing dan babi. Baik air liurnya, air kencingnya, kotorannya, itu menjadi najis mughalladhah. Ya mungkin di daerah kita jarang anjing dan babi, tapi daerah-daerah sana yang banyak anjing dan babi bakal kebingungan kalau ada najis mughalladhah ini bagaimana cara mensucikannya. Cara mensucikannya yaitu dengan dibasuh 7 kali basuhan air, salah satunya diselingin dengan tanah yang suci. Contohnya misalkan terkena najis mughalladhah, misalkan kena tai anjing atau liurnya. Nah, ini liurnya sering nih. Biasanya sekarang banyak orang-orang Islam yang suka megang-megang anjing, kena liurnya. Nah, kena liurnya seperti ini. Atau kena kotorannya lah. Nah, ini bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dibasuh dengan 7 kali basuhan air. Salah satunya diselingin dengan tanah. Nah, contohnya begini. Kita praktekkan. Ini kita angkat ainun najasahnya. Nah, kita basuh nih. 1. Kita basuh. Nah, habis itu ini kan basuhan pertama. Kita selingin dengan tanah. Nah, afdolnya itu di basuhan pertama. Sebagaimana disebutkan dalam Takrirat. Nah, di basuhan pertama itu diselingi dengan tanah. Tuh. Diselingi dengan tanah. Diusap pakai tanah. Ya. Diusap pakai tanah tempat najisnya. Nah, atau juga tanahnya ini dicampur dengan air. Nah, tanahnya ini dicampur dengan air, diaduk. Nah, ini dibasuh ke tangan yang kena najis tadi. Nah, ini baru dibasuh. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah dibasuh 7 kali pakai air dan diselingi dengan tanah. Sampai hilang rasanya, warnanya, dan baunya udah nggak ada, maka najis mughalladhah yang tadi menjadi suci. Nah, itulah cara mensucikan dari berbagai macam najis. Baik najis mukhaffafah, najis yang ringan, atau najis mutawassithah, najis yang sedang, ataupun najis mughalladhah, najis yang berat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.